Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas fikih kelas 11 IPS 3 Man Kapuas 13 Oktober 2020. Materi pertemuan 13 tentang hudud, penyamun, perampok, dan berompak, yang beranggotakan Nur Ain, Nur Hikmah, Rifki Ahmad Budiman, Trisma Koiriyah, Robi Prawira Dirja, Siti Ruwaida, Siti Sarah, dan Sulistia. 1. Pengertian penyamun, perampok, dan perompak. Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya. Menyamun dan merampok di darat sedangkan merompak di laut. Dalam kajian fikih, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk dalam pembahasan hirabah atau qat'ut thariq atau penghadangan di jalan. 2. Hukum penyamun, perampok, dan perompak. Seperti diketahui, penyamun, perampok, dan perompak adalah kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Dengan hanya merampas harta, perbuatan itu sama dosanya dengan mencuri, bahkan lebih besar. Sebab di dalamnya terdapat unsur kekerasan. Sedangkan jika sampai membunuh korban, jelas bahwa perbuatan itu hukumnya haram, termasuk salah satu dosa besar. Oleh sebab itu, wajar kita penyamun, perampok, dan perompak ini di samping diancam hukum had, juga diancam hukuman akhirat yang berupa azab yang besar, seperti tegas disebutkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Maidah ayat 33, yang artinya, dan akhirat mereka para penyamun beroleh siksaan yang besar. Yang ketiga, had penyamun, perampok, dan perompak. Had penyamun, perampok, dan perompak dengan tegas dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arhuluhum man khilafi aw yunfa minal ardi zalika lahum khizyun fid dunya, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Quran Surah Al-Maidah 33. Berdasarkan ayat di atas, ulama sepakat bahwa had penyamun, perampok, dan perampok itu berupa dipotong tangan, disalib, dibunuh, dan diasingkan dari tempat kediamannya. Kemudian mereka berbeda pendapat apakah had yang disebutkan dalam ayat itu bersifat tauhid, macam hukum disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, atau bersifat takhiri, memilih di antara beberapa macam hukuman. Jamhur ulama berpendapat bahwa yang diterangkan dalam ayat tersebut di atas bersifat tauzi. Oleh karena itu, had dijatuhkan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu jika ia atau mereka mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Jika ia atau mereka membunuh korbannya, tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Jika ia atau mereka mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang. Misalnya, tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan tangan kanan. Jika ia atau mereka tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja menakut-nakuti saja, maka hadnya adalah dipenjarakan atau diasingkan.
Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap penyamun, perampok, dan perompak yang membunuh korbannya adalah atas dasar had, bukan atas dasar qisas. Oleh sebab itu tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh dalil waris korban yang dibunuh. 4. Penyamun, perampok, dan perompak yang taubat. Taubatnya penyamun, perampok, dan perompak setelah ditangkap tidak dapat mengubah sedikit pun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun, jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah had. Hal ini didasarkan pada firman Allah. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai penangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 34. Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT akan mengampuni mereka, penyamun, perampok, dan perompak yang tertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa hati yang merupakan hak Allah yang gugur jika yang bersangkut bertaubat sebelum tertangkap. Sekian penjelasan dari kami tentang hudud, penyamun, perampok, dan perompak. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.